Beberapa tahun terakhir, status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kembali menjadi pusat perhatian publik. Banyak tenaga honorer yang kemudian diangkat jadi P3K membawa harapan baru bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Namun muncul pertanyaan, apakah P3K di masa depan dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS? Saat ini Indonesia memiliki dua kategori aparatur sipil negara, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan P3K. PNS adalah pegawai dengan status tetap menerima gaji pokok, tunjangan, jenjang karier, hingga pensiun dari negara. Proses seleksinya lebih ketat menggunakan sistem CEAT. Sementara itu, P3K merupakan pegawai yang diangkat melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Mereka mendapatkan gaji dan tunjangan, namun tidak memperoleh hak pensiun penuh seperti PNS. Sebagian besar formasi P3K diisi oleh ex-tenaga honorer pemerintah daerah. Perbedaan hak dan kepastian karier tersebut membuat sebagian P3K berharap dapat meningkatkan status menjadi PNS. Belakangan ini, pemerintah mengkaji ulang struktur ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Kajian tersebut meliputi penyederhanaan jabatan, efisiensi anggaran, serta penguatan kinerja aparatur. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain: penguatan ASN berbasis kinerja, di mana kualitas layanan publik diprioritaskan daripada sekadar status administrasi. Peluang konversi P3K menjadi PNS. Meskipun Undang-Undang ASN saat ini belum mengizinkan perubahan status tersebut, revisi regulasi berpotensi membuka peluang baru. Termasuk kemungkinan P3K yang memiliki masa kerja tertentu dapat diusulkan menjadi PNS. Tenaga honorer lama yang kini menjadi P3K memperprioritas. Konversi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan formasi. Kebutuhan ASN yang tinggi di daerah, khususnya guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis juga menjadi alasan kuat mengapa opsi pengangkatan P3K menjadi PNS terus diperbincangkan. Beberapa alasan pendukung lainnya antara lain: pertama, kepastian karier jangka panjang. Kedua, efisiensi dan pemerataan karena banyak P3K telah berpengalaman. Ketiga, mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar pegawai. Pemirsa, rencana konversi status ini bukan hal yang mustahil, namun membutuhkan kajian mendalam, perubahan regulasi, serta kesiapan anggaran negara. Apabila terrealisasi, kebijakan ini menjadi berita baik bagi para P3K yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan penjelasannya mengenai perkembangan wacana ini. Baru-baru ini ada P3K yang tadinya dari honorer menjadi P3K, ini menyampaikan aspirasinya terkait dengan status mereka atau hak mereka bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil. Di mana saat ini juga DPR RI sedang menggaungkan adanya revisi Undang-Undang ASN yang tentu ini dapat menjadi momentum tepat untuk bisa menjadi mewujudkan keadilan antara P3K dan juga PNS. Lalu bagaimana respon dari DPR RI terkait persoalan ini? Sudah bersama saya pemirsa wakil anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar. Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya revisi Undang-Undang ASN itu tadinya menurut saya tidak perlu ya, karena kan kita baru menyelesaikan ya. Itu menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan saya waktu itu sebagai Ketua Komisi 2 yang memimpin langsung itu 3 tahun loh kita selesaikan waktu itu undang-undang itu. Jadi undang-undang itu relatif cukup baru, dan waktu itu sudah mengakomodir semua hal yang krusial. Nah, yang kedua, sekarang itu memang berhembus adanya revisi undang-undang tentang ASN itu ketika Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan lagi, ada orang yang mengajukan judicial review lagi ya. Kemudian meminta supaya KSN, lembaga seperti KSN yang tadinya dihapus di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 itu dihidupkan kembali. Sekarang kalau kemudian ada lagi ya tuntutan seperti itu, menurut saya ini harus hati-hati ya. Kita harus melihatnya secara umum, secara makro gitu loh. Pertama, apa yang saya sebut sebagai umum dan makro itu, bahwa kita memang meminta kepada pemerintah untuk melakukan penataan ya, konsolidasi dan penataan serta peningkatan kualitas dari birokrasi kita. Salah satunya adalah penataan dan peningkatan kualitas dari
ASN kita, gitu loh. Nah, tentu kita berharap ASN kita baik PNS maupun P3K itu adalah bagian dari bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Jadi artinya kualitas dari ASN kita itu baik PNS maupun P3K itu juga harus terjamin, harus juga diterapkan sistem meritokrasi ya, yang baik, yang berprestasi itu diberi reward gitu ya, yang kemudian yang tidak perform, tidak baik kinerjanya gitu atau punya masalah, ya tentu harus ada punishmentnya gitu. Nah, dan itu semua bisa dilakukan kalau misalnya dari awal ada kriteria kualifikasi, ya kan? Jadi ya tentu orang kalau kita ingin mencari standar kualitas, tentu ada proses seleksi, ya kan? Nggak bisa kemudian serta merta diterima tanpa seleksi, gitu loh. Nah, makanya menurut saya harus hati-hati, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira kita harus secara perlahan, sabar gitu ya. Kami semua dan termasuk pemerintah tetap mendorong supaya bapak, ibu, tenaga honorer yang sekarang sudah diangkat dari P3 itu terperhatikan, ya, kesejahteraannya, termasuk statusnya, ya kan. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap kita tidak bisa mengorbankan juga pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas, yang membutuhkan kita semua yang berada di birokrasi itu juga punya kemampuan dan kualitas yang baik dalam melakukan pekerjaan pelayanan publik itu. Nah, oleh karena itu tentu ada mekanisme untuk mencapai itu semua.